Salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh jemaat Bogor City Blessing yang saya cintai. Salam dari Portland, Oregon, USA. Kita bertemu lagi di udara saat ini, bulan Maret kita bertemu secara langsung, tapi saat ini kita bertemu di udara. Dan Pastor Linda memberi judul atau tema untuk khotbah selama bulan ini katanya, yaitu kemenangan dalam masa sukar. Wah, mantap ini. Jadi saya akan baca dari 1 Samuel pasal yang ke-30. Tapi sebelum saya baca 1 Samuel pasal 30, ini tentang riwayat daripada Daud. Dari pasal 16, 1 Samuel pasal 16, Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel. Pasal 17 dia melawan Goliat. Waktu itu menurut tafsiran dia kira-kira waktu diurapi umur 15 dan selanjutnya. Dan sesudah dia membunuh Goliat, hidupnya bukan jadi baik. Malah mulai dikejar-kejar, mau dibunuh sama si Raja Saul. Akhirnya dia lari di padang belantara. Saudara udah banyak baca riwayatnya dia, sehingga timbullah Mazmur-Mazmur. Jadi ini masa sengsaranya Daud. Kalau kita pelajari kisah Daud ini, nanti umur 23 baru dia jadi raja, tapi cuma di Juda atau Judea. Nanti umur 30 dia baru menjadi raja dari seluruh Israel. Dan jadi selama mulai dia mengalahkan Goliat, mungkin umur 16, 17, dia dikejar-kejar terus sampai umur 23 lah. Nah, di 1 Samuel pasal 30 ini, dia sudah dikejar sampai di Gua Adulam dan lain-lain. Akhirnya dia melarikan diri ke tanah Filistin atau di Gat. Karena dia pikir kalau dia lari ke situ, ini Saul tidak bisa mengejarnya lagi. Dan satu waktu orang Filistin ini mau berperang melawan orang Israel. Dan Daud gabung. Tapi mereka tidak terima, mereka takut. Dia punya 600 tentara. 600 tentaranya. Nah, sesudah mereka ditolak, dia pulang ke Siklak, yaitu di tanah Gad. Nah, ini mulai riwayatnya. Dia pulang 3 hari perjalanan dari ayat 1 Samuel pasal 30 ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak telah dikalahkan mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka dan laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, 600 orang itu, dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. 600 orang mereka tentaranya ini. Istri, anak, semua rumah, semua dibakar habis. Hartanya dirampok, kambing, domba, semua dirampok, bakar habis. Mereka menangis sampai tidak ada suara lagi. Saudara tahu, Daud telah mengalami bermacam-macam problem. Goliat dibunuh Saul, mau dibunuh Saul, dan lain-lain. Tapi ini yang paling besar dalam hidupnya. Dia belum pernah alami. Dan lebih parahnya lagi, ayat yang ke-6. Nah, ini topik kita. Dan Daud sangat terjepit. Atau dalam bahasa, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, seluruh rakyat telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud terjepit. Kalau di bahasa Inggrisnya itu, David was now in great danger. Bahaya yang besar. Karena
semua orangnya, and all his men were very bitter, sangat kepahitan. Dan saudara tahu dari 600 ini, tentaranya Daud ini bukan orang-orang baik ini. Kalau saudara baca 1 Samuel pasal yang ke-22, ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Dan menjadi pimpinan, Daud menjadi pimpinan mereka, dan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi 400 ini ketambahan 200. 400 ini bukan orang baik-baik, saudara. Dikejar-kejar hutang dan lain. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang men who were in trouble. Semua ada persoalan. Or in debt. Wah, punya banyak utang. And who were just discontent. Orang-orang yang tidak puas, bahasa Indonesia masa kini. Jadi ini 400 bukan orang baik-baik. Dia sangat terjepit. 600 mau bunuh dia. Tapi di firman Tuhan katakan Daud menguatkan kepercayaannya. Nah, ini poin pertama yang saya sampaikan. Apa yang dia lakukan sampai dia menjadi kuat kepercayaannya. Ini masa-masa sukar sekarang. Masa COVID-19, coronavirus dan lain-lain belum pernah terjadi di bumi ini. Musuhnya nggak kelihatan. Ini masa sukar. Bagaimana mereka bisa mengatasi hal ini? Bagaimana Daud bisa mengatasi? Ayat selanjutnya, yaitu ayat yang berikut, ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Efod itu baju imam, dia boleh pakai. Dia belum jadi raja waktu itu. Kemudian bertanyalah Daud, ayat 8, kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu atau dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Di waktu Daud udah gak bisa nangis lagi, udah terjepit, udah masa sukar, mau dilempar batu sama 600 pengikutnya, 1 lawan 600. Dia cari Tuhan. Dia datang dalam hadiratnya Tuhan. Jadi di masa-masa sukar ini tidak ada jalan lain, saudara dan saya. Masuk lebih dalam hadiratnya Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan bukan saja berdoa dengan sungguh-sungguh, dengar suaranya. Kalau kita berkomunikasi yang baik, kita bisa dengar suara Tuhan. Dia tanya kepada Tuhan, boleh pergi enggak? Tuhan bilang, boleh pergi dan susul dan kejarlah. Jadi di dalam masa kesukaran, bagaimana supaya kita hidup berkemenangan, masuk di dalam hadirat Tuhan yang sebelumnya lebih daripada sebelum-sebelumnya. Itu kunci nomor 1. Tanya Tuhan, dengar suara Tuhan. Jangan dengar televisi, jangan dengar WA, jangan dengar Facebook. Semua kabar itu kurang baik. Baca kabar baik, yaitu firman Tuhan. Kalau saudara itu berhubungan dengan Tuhan lebih rapat lagi. Syarat nomor 1. Nah, dia lakukan karena dia udah 600 orang ikut dia. Dan apa yang terjadi? Poin nomor 2. Jadi 1, berdoa, cari wajah Tuhan. Kedua, apa yang dilakukan Daud? Dia dapat dengar firman Tuhan, kejar. Ayat ke-9 dari 1 Samuel 30. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ayat 10, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 200 orang terlalu lelah dan menyeberangi sungai Besor dan terhenti di sana. 200 orang udah kecapean, 400 pergi. Ayat 11, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu dibawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah, ya kemudian dia memberikan minum air. Jadi mereka dapat orang Mesir. Saudara ingat, Daud ini mau kejar, dia nggak tahu kejar kemana. Karena ini nggak ada Google, saudara. Nggak ada Google Map, nggak ada Google World, dan nggak ada. Dia mau cari di mana. Ketemu satu orang di pinggir jalan, orang Mesir, mungkin cara berpakaiannya orang Mesir. Udah 3 hari bilang tidak makan. Dan dia langsung memberi, dan ini orang-orang lagi stres, lagi kepahitan. Jadi ada yang malah udah kecapean mungkin, yang 400, yang 200 sudah kecapean. Tapi mereka lihat orang
yang udah di pinggir jalan, mereka tolong dia. Mereka memberi dia minum air, ayat 12. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan minum 3 hari. Sudah 3 hari. Baru Daud bertanya, dikasih makan, ditolong dulu. Berkata, budak siapakah engkau? Ayat 13, manakah engkau? Dari manakah engkau? Jawabnya, aku seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Ayat 14, kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, dan daerah Yahuda, dan tanah Negeb, Kaleb, dan Siklak telah kami bakar habis. Wah, mungkin begitu Daud dan anak buahnya dengar itu, langsung jantungnya berdecak keras. Oh, kamu ini tuh. Tapi dia cuma budak, orang Amalek. Daud bertanya, dapatkah engkau menunjukkan kepadaku gerombolan itu? Nah, katanya, bersumpahlah dulu. Aku tidak membunuh engkau dan tidak menyerahkan mereka. Maka aku akan menunjuk dalam kepadamu. Poinnya di sini. Pada gerombolan itu. Dan seterusnya kalau kita baca, dia menunjuk jalan kepada Daud. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka, ayat 17, dari pagi buta sampai matahari terbenim. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas orang Amalek itu, juga kedua istrinya dilepaskannya. Tidak ada yang hilang dari mereka, dari hal yang kecil. Mereka hidup, pokoknya berkemenangan. Mereka dapat jarahan sebanyak-banyaknya. Karena di orang Amalek bukan saja di Siklak, mereka pergi tempat lain. Saudara lihat, di dalam kesusahan, di dalam kepahitan, mereka lihat orang, mereka tolong. Jadi mungkin saudara pikir, kita ini sekarang lagi susah. Saudara, masih banyak orang lebih susah dari saudara dan saya. Tolong orang. Kalau kita menolong orang, kita juga tolong dengan hati. Mana tahu dia orang Mesir, mana tahu dia orang Mesir, budaknya orang Amalek. Tapi kalau kita menolong orang, Tuhan akan membalas. Sebab itu di Galatia dikatakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jadi di waktu saat sekarang ini lagi pandemik, saudara masih banyak yang saudara bisa tolong orang. Jangan mikir diri sendiri. Apapun di Efesus 2 dibilang di ini. Karena kita ini buatan Allah, ayat 10. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bahasa Inggrisnya, for we are God's masterpiece. Buatan yang istimewa. Dia membuat kita untuk berbuat baik. Jadi kalau kita menolong orang dengan sepenuh hati, orang ini bisa menunjukkan atau ini akan membuka jalan kemenangan dan akan membuka jalan untuk kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. So itu saya sarankan saudara-saudara sekalian, jangan jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang. Kalau di Galatia pasal 6 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, ayat 9. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai, kita tidak jadi lemah. 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi Daud mendapat jarahan. Dia dapat semua. Tidak ada yang dibunuh, tidak ada yang dilukai. Dia 2 istri pun dia dapat balik. Dan semua mereka hidup berkemenangan. Dan ada 200 orang yang ketinggalan di belakang karena mereka gak mau ikut. Mereka dibagi sama rata. Begitupun di gereja Tuhan. Kalau di gereja Tuhan bukannya dia pelayanan, semua akan mendapat kalau kita berbuat baik. Sebab itu berdoa, nomor 1. Berdoa di masa sukar ini, berdoa. Saya pulang dari Indonesia tanggal 28, di karantina sama istri saya di ruang bawah tanah. Kita ada basement, puji Tuhan. Dan di situ selama 2 minggu ketemu jarak 2 meter, hampir 2 meter, 6 feet, jauh-jauh aja selama 2 minggu. Nah, tapi justru dalam 2 minggu ini di basement, pintu ditutup, gak ada orang dengar. Inilah kesempatan saya untuk lebih mencari wajah Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Karena semakin lebih dekat pada Tuhan. Nah, waktu hari yang ketiga saya berdoa, Tuhan ini maksudnya apa? Tuhan kasih ini ayat, ini firman Tuhan ini. Dari 1 Samuel pasal 30. Daud dia tidak pernah mengalami masa susah yang seperti saat ini. Sampai menangis
sampai tidak ada kuat lagi. 600 orang ini bukan orang baik-baik. Juga mau melempar batu. Bukan batu kerikil saudara, melempar batu dia sama mati. Sangat terjepit, terlalu sukar. Sama dengan sekarang. Belum pernah kita alami. Seluruh dunia belum pernah alami ini. Katanya tahun 1917 ya udah pernah dulu influenza. Tapi belum pernah dialami. Tapi seperti Daud, bagaimana dia menguatkan kepercayaan? Cari wajah Tuhan. Lebih dalam berhubungan dengan Tuhan. Bisa berdoa. Bisa menyembah Tuhan. Baca firman Tuhan. Lebih dekat. Yohanes pasal 15. Tugas kita ini cuma menempel di pokok anggur. Pokok anggur kalau kita sambil menempel di pokok anggur, maka otomatis akan berbuah. Amin. Sebab itu saya sarankan kepada jemaat, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan pada Bogor City Blessing. Cari wajah Tuhan lebih dekat. Jangan cari tangannya aja, berkat-berkat. Cari wajahnya. Rendahkan hati. Supaya lebih dekat dengan Tuhan. Baca firman. Seperti Daud. Dia bukan ini, dia ambil baju efod, masuk di hadirat Tuhan. Sampai Tuhan bicara. Kalau Tuhan udah berfirman, iman akan dibangkitkan. Karena iman datang dari pendengaran dan firman Tuhan. Dan kedua, poin yang kedua, berdoa, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kalau kita menolong sesama manusia, kita berbuat baik dengan hati, bukan supaya dapat imbalan kepada semua orang. Siapa tahu ini yang akan membuka jalan saudara atau jalan saya untuk kita bisa hidup berkemenangan. Kita seperti Daud, dia bisa dapat semua di masa sukarnya. Supaya semua hartanya bisa kembali lagi. Puji nama Tuhan Yesus. Sebab itu pesan saya cuma 2. Dari 1 Samuel pasal yang ke-30. Pertama, cari wajah Tuhan. Secara pribadi, kita bisa bertemu sekarang pakai Zoom. Puji Tuhan. Kita bertemu sekarang bisa pakai apa aja lah. Bisa bertemu di udara. Dan cari wajah Tuhan. Dan jangan jemu-jemu berbuat baik. Masih banyak orang yang lebih menderita daripada saudara. Di masa-masa yang sukar sekarang. Justru di masa yang sukar ini, kita bisa berbuat baik. Kalau kita setia perkara yang kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Sebab itu kepada jemaat Bogor City Blessing, Pastor Linda dan seluruh keluarga, teruslah berbuat baik. Teruslah mencari wajahnya. Kita tahu di dalam masa kesukaran ini, kita pasti akan hidup berkemenangan. Haleluya. Tuhan memberkati, selamat melayani, selamat mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati, segenap akal budi, dan segenap jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.